sahabat seluruh permata GBKP yang terkasih, kita bertemu kembali di channel YouTube kami ini untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk dapat kita jadikan sebagai pemahaman kita bersama di dalam memaknai firman Tuhan yang akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Besar harapan kita kepada Tuhan dari pertolongan yang Dia berikan bagi kita. Kita dimampukan, diberikan hikmat untuk menerima firman ini dan menjadi kekuatan dan arahan hidup dalam menerapkan di dalam etika kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa kita bersama. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas segala perbuatan dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau mampukan mulut kami berkata-kata tentang Engkau. Engkau berikan hikmat sorgawi yang turun atas diri kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Roh-Mu tetap menyertai kami dan memampukan kami untuk menyampaikan kebenaran itu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Imamat pasal 20 ayat 17 kami akan membacakan kepada kita sekalian. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Begitu juga kalau kita baca dari kitab Ulangan pasal 27 ayat 22, kami akan membaca firman ini kepada kita sekalian. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Begitu juga dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 4, saya akan bacakan firman ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Demikian pembacaan firman kita dari ketiga kitab Imamat, Ulangan, dan kitab Ibrani. Dengan tema yang disampaikan di PA Permata di minggu ini adalah Orat Kerna Perjabun. Tata krama tentang pernikahan ataupun perkawinan. Shalom buat semua permata GBKP. Salam sejahtera dan damai yang berasal dari Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, mulai dari kitab Imamat, Ulangan, dan kitab Ibrani, ada satu hal yang mengingatkan kita tentang bagaimana sikap hidup yang sebenarnya. Pelanggaran-pelanggaran banyak sekali itu mengarah ke dalam etika kehidupan kita di mata Tuhan. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya pelanggaran itu adalah bagaimana mencemarkan nilai sebuah kekudusan dalam pernikahan. Jadi saudaraku, kalau kita berbicara tentang perkawinan ataupun perjabun di kita orang Karo, tentu pernikahan itu adalah maknanya sangat sakral sekali dan sangat kudus sifatnya. Karena pernikahan itu adalah sekali seumur hidup. Jadi nilai sebuah pernikahan itu sangat ditentukan sekali bagaimana sikap kita mewujudkan pernikahan itu. Dan pernikahan itu tentunya melalui satu proses yang panjang untuk menentukan pasangan hidup sampai selama-lamanya. Jadi salah satu koridor sebagai orang Karo, kita memiliki nilai budaya yang ditentukan, yang tidak bertentangan dengan Alkitab tapi masih sejalan. Bagaimana pernikahan itu tetap diarahkan siapa yang bisa kita nikahi dan dengan siapa kita boleh menikah ataupun melakukan perkawinan. Alkitab sendiri dari kitab Imamat pasal 20 ayat 17 tadi jelas sekali menekankan kepada kita saudara-saudara bagaimana seorang laki-laki jika mengambil saudara perempuannya, anak dari ayah ataupun ibunya, ini sama dengan sumbang. Artinya tidak boleh dilakukan kawin semarga. Dan akibat dari perbuatan itu, orang Karo sendiri tidak boleh melakukan kawin semarga.
Karena itu pantang secara adat dan tidak direstui secara iman Kristen. Apa yang disampaikan dari imamat ini adalah perintah. Perintah Tuhan melalui Musa, dan perintah ini disampaikan kepada bangsa Israel agar tidak melakukan hal yang demikian. Begitu juga saudara-saudara, bagaimana kita memahami kalau pernikahan itu tetap dilakukan walaupun sudah ada larangan, sudah ada peringatan, tapi tetap dilakukan. Kalau kita membaca Ulangan pasal 27, terkutuklah orang yang melakukan hal yang demikian. Dan orang yang menerima perintah ini, kabar ini, mengiyakan bahwa mereka tidak melakukan hal yang demikian. Jadi bagaimana kita harus melihat agar pernikahan itu tidak sempat terjadi pernikahan sumbang bagi kehidupan permata. Sebagai orang karo yang dikatakan pernikahan sumbang itu yang semarga dengan kita. Misalnya kalau karo-karo itu, kalau dia Sitepu, Bukit, Kaban itu masih satu rumpun, masih semarga, karo sekali, Surbakti, dan lain sebagainya. Itu permata GBKP wajib tahu. Jangan nanti, oh dia kan Sitepu, saya Surbakti, bisa dong beda kok. Itu satu rumpun, masih sama-sama karo-karo punya. Jadi pemahaman ini permata seharusnya sudah membekali dirinya bagaimana seminar budaya pemahaman tentang pernikahan sumbang itu wajib dipahami. Karena melalui arahan firman ini tidak cukup kesempatan ini kita pakai dan kupas dan gali agar pernikahan sumbang itu wajib kamu pahami. Tapi ini hanya sebagai sekilas mengarahkan kehidupan permata agar permata memiliki sikap kehidupan yang sangat menjunjung tinggi nilai sebuah pernikahan. Jadi dengan demikian apa yang harus dilakukan setelah kita membaca firman ini, setelah kita mendengarkan renungan ini, bagaimana yang harus kita lakukan dan laksanakan ke depan. Permata GBKP yang sudah saatnya, ya namanya sudah permata berarti sudah beranjak ke dewasa. Sudah bisa berumah tangga, melakukan pernikahan. Apa yang harus dilakukan permata? Salah satunya adalah arahan firman Tuhan ini. Mengetahui orang geluh perjabun, carilah pasangan hidupmu yang seiman dengan kamu. Orang yang seiman dengan kita itu harus kita pahami, harus tahu kita tujuannya untuk apa. Kita mencari orang yang seiman dengan kita. Salah satunya adalah karena kita sudah hidup di dalam Kristus, pasti pasangan kita juga mau kita mendapatkan yang hidup di dalam Kristus agar keselamatan itu menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Dan selanjutnya selain daripada seiman saudaraku, carilah pasangan hidup kamu yang tidak semarga dengan kamu. Kalau orang karo bilang impal, bagaimana kita mengetahui impal kita itu dia? Tentu dari marga yang kamu bawa dan beberapa apa. Itu secara garis besar saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa permata itu adalah generasi selanjutnya. Jadi generasi itu wajib tahu dia bagaimana menempatkan pilihan hidupnya yang seiman, yang tidak sumbang dengan marga yang dia bawa ataupun beru apa dia. Jadi dengan demikian orang karena perjabun, pemahaman kita tentang tata krama tentang perjabun itu tidak simpang siur dan kabur. Karena apapun dan dimanapun kita berada, Sumatera, di kampung yang terpencil, di kota besar, di Jakarta ini, sebagai identitas orang karo itu wajib kita miliki. Dan pendeta katakan, banyak sekali orang mengatakan, kalau menyampaikan renungan pendeta kasih dong bahasa karo. Tapi banyak juga orang mengatakan, kalau saya berkor-kor dalam bahasa karo, nggak ada orang mengerti. Apa itu gunanya gitu loh. Tapi kalau orang karo pasti tahu bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak disampaikan dalam bahasa karo, kapan lagi dia mengerti bahasa karo? Di dalam keluarga. Didik anak-anak kita untuk berbahasa karo. Bukan hanya melalui renungan yang saya sampaikan. Tapi di dalam keluarga masing-masing mereka sudah dididik berbahasa karo. Mereka sudah dididik karena orang ngeluh, karena perjabun. Itu adalah tanggung jawab orang tua juga memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.
Jadi renungan ini hanya sebagai ulasan singkat agar anak-anak kita mengimani di dalam hidupnya bahwa pasangan hidup mereka itu adalah pasangan yang hidup, yang takut akan Tuhan, dan yang tidak sumbang untuk mereka jadikan sebagai pendamping hidupnya sampai selama-lamanya. Jadi apa gunanya firman Tuhan ini kita baca ataupun kita pahami? Hebrew 13 ayat 4 mengatakan kepada kita, ini adalah sebagai persingat, pengingat, pengarah di dalam perjabun, agar permata GBKP jangan kebablasan, agar permata GBKP menghargai nilai kekudusan pernikahan, agar permata GBKP jangan ada kata terlanjur karena tidak tahu, tapi permata GBKP dibekali melalui bahan PA permata kita di minggu ini. Dan permata GBKP ketika menentukan pasangan hidupnya melalui kriteria sesuai dengan arahan iman kita, arahan peraturan kita sebagai orang karo, dan bagaimana orang beriman menunjukkan sikap hidup menghargai perintah Tuhan sebagai dasar dan pedoman di dalam hidupnya. Dan di dalam kegiatan PA Permata di minggu ini ada dua yang menjadi diskusi kita. Yang pertama saya akan bacakan. Sueras nas PA tasenda, mari situriken karena orat tata aturan karena perjabun selaku kita. Kalau Kristen rikut pe si berbudaya karo. Jadi kalau kita melihat tata aturan pernikahan seperti firman Tuhan dan orat ngeluh orang karo, tentu mengarahkan permata itu menentukan pendamping sampai selama-lamanya, dan maut yang memisahkan perlu sekali hati-hati. Kalau firman Tuhan kita ini mengarahkan kita, bagaimana kita mencari pasangan kehidupan kita yang seiman, yang sama-sama menyembah Allah yang kita sembah, yang percaya kepada Yesus Kristus, dan hidup dalam tuntunan Tuhan, itu kewajiban yang utama dan pertama harus dilaksanakan. Itu tuntunan Nats. Dan yang kedua tuntunan Nats kita adalah jangan mengambil sebagai pasangan hidupmu orang yang semarga ataupun anak dari ayahmu ataupun anak dari ibumu. Ini adalah perintah Tuhan. Dan jika perintah Tuhan itu dilanggar, maka ada kata-kata kutukan. Manusia tidak ada yang mau dikutuk. Manusia tidak ada mau yang dihukum. Manusia mau hidup dalam berkat Tuhan. Jadi untuk memasuki hidup dalam berkat Tuhan, apa yang harus dilakukan? Yang wajar-wajar sajalah. Kalau soal cantik itu relatif, permata. Kalau soal pintar itu juga sepintar-pintar manusia, selalu ada yang lebih pintar. Tapi tolak ukur pasangan hidup di sini adalah takut akan Tuhan, tidak kawin sumbang, itu adalah yang utama yang harus kalian wujudkan. Intinya budaya karo juga mengarahkan kita juga tidak diizinkan untuk kawin semarga. Jadi bagaimana kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita, belajar lebih banyak lagi tentang budaya karo, cari narasumber yang tepat agar itu bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan arahan tema PA Permata di minggu ini. Dan yang nomor 2 saudaraku, kita akan melihat pertanyaannya, kaisi menjadi tekata ibas kita menaken teman-teman berpacaran rikut pesia teta menaken perjabun. Kalau kita memulai sebuah hubungan, apalagi itu hubungan penjejakan ataupun pacaran, dan menuju ke dalam hubungan yang lebih serius yaitu perjabun, tentu mulailah segala sesuatu dengan yang benar. Jangan ketika sudah salah langkah untuk memperbaikinya susah. Memulai segala sesuatu hubungan baik dalam hubungan berpacaran, penjejakan, saling mengenal. Kalau kita dalam masa-masa penjajakan ataupun hubungan berpacaran, ya tentukan sikap yang benar, cari yang tepat dan benar. Jangan salah pilih. Nanti terlanjur kamu sudah jatuh hati terhadap pilihanmu, nggak akan bisa dipisahkan lagi karena ikatan hati kamu. Tapi carilah itu sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan tuntutan imanmu, sesuai dengan budaya karo, agar hidupmu menjadi garam dan terang, agar kamu bisa menjadi contoh bagi orang lain.
Dan orang yang akan menikah seumur hidup, sekali lagi pendeta katakan, sekali seumur hidup. Menikah itu bukan sama dengan membeli baju. Kalau tidak cocok bisa diganti atau ditinggalkan atau dibuang. Tapi menikah itu adalah sekali seumur hidup, dan itu adalah pasangan sampai selama-lamanya. Jadi jangan salah menentukan pilihan untuk menentukan siapa yang menjadi pendamping hidupmu kelak. Doakan, imani, lakukan dalam menentukan dan menunjukkan orat geluh perjamuan yang kamu pahami dan kamu praktekkan dalam menentukan siapa pasangan hidup saudara. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala lawatan dan kebaikan-Mu bagi kami. Mampukan firman ini menggugah kehidupan Permata GBKP menjadi lebih baik lagi. Tuntun mereka Tuhan dan ingatkan selalu. Pakai orang-orang di sekeliling mereka agar mereka mengingat selalu perintah dan firman-Mu yang mengarahkan mereka untuk menentukan siapa teman mereka yang menjadi pendamping mereka. Itu adalah hal yang penting harus mereka pahami. Hidup berdampingan ataupun memiliki hubungan spesial dengan orang lain selalu perlu diingat akan kekudusan hidup. Nyatalah hal yang demikian bagi Permata GBKP agar nama-Mu tetap dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.